31. Karena iman maka Rahab perempuan PL itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ingat, kalau dalam Yakobus dikatakan karena perbuatan, justru dalam Ibrani karena iman. Begitu juga dengan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati, tapi kata Ibrani mengatakan bahwasanya mereka itu kasih karunia, bukan diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Ini korelasinya dengan hukum Taurat. Dan saya bacakan tadi yang dikutip Paulus itu sangat jelas bahwa kalau dalam King James Version-nya, barang siapa yang tidak melakukan seluruh hukum Taurat, maka dia terkutuk. Tapi kalau dalam terjemahan barunya bahwa barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatannya, maka itu yang terkutuk. Nanti saya akan closing statement dengan membawa korelasi ajaran perjanjian lama dalam konteks Islam yang sangat bertentangan dengan doktrin kekristenan. Dan kita bersyukur dengan perbedaan ini ya. Saya butuh orang yang jujur dalam diskusi. Satu poin yang perlu saya tekankan. Pak Pendeta Dede mengakui bahwa memang Tuhan itu menurut beliau secara doktrin memberikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia. This is not make sense menurut saya. Kenapa? Apakah betul Tuhan seperti itu? Bahkan ditambahkan lagi dengan pengajaran Paulus bahwa kitab suci atau hukum Taurat mengungkung manusia dalam dosa. Maka ketika ada orang yang tidak melakukan secara sempurna, mereka terkutuk ternyata. Bayangkan berapa ribu orang yang telah terkutuk di waktu sebelum Yesus hadir di abad pertama, tidak terselamatkan karena mereka tidak sempurna seperti Bapa yang tidak mampu melaksanakan hukum Taurat. Lalu kemudian Yesus datang di abad pertama menyelamatkan orang yang tidak kenal bahkan dengan kitab Taurat. This is not fair kalau menurut paradigma saya. Tapi kalau menurut Kristen itu fair ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak adil menurut saya. Oke, mungkin saya akan closing statement dengan lebih memfokuskan bagaimana korelasinya ajaran perjanjian lama dengan Islam tentang amal dan perbuatan, kasih karunia Tuhan. Saya akan closing statement di situ, fokus, dan Bapak silakan juga closing statement. Boleh menanggapi apa yang saya sampaikan, boleh juga untuk menyampaikan edukasi terkait iman Bapak, doktrin Bapak juga. Silakan. Lanjut, Pak, closing statement. Boleh Bapak waktu berapa menit? Oke, terima kasih. Ini kita tampilkan Pak Pendeta Dede ya, guys. Ya, jadi salam kenal ya buat semuanya. Salam jadi kenal. Salam hormat, respect buat Pak Pendeta Dede, luar biasa. Saya bangga berdiskusi dengan beliau pada malam ini. Oke, terima kasih Uni. Jadi Uni tadi katakan kan bahwa Tuhan itu kejam karena memberikan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kenapa pemikiran Uni bisa demikian? Karena Uni itu berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah puncak daripada pekerjaan Allah. Kalau kita membaca Alkitab, hukum Taurat itu bukan puncak Uni, tetapi Yesus Kristuslah puncak itu. Jadi ketika Allah memberikan hukum Taurat, bukan berarti Allah tidak memberikan jalan keluarnya. Kalau Allah hanya memberikan hukum yang tak dapat dilakukan dan tidak memberikan jalan keluarnya, maka saya pun akan mengatakan bahwa Allah itu jahat. Tapi puji Tuhan, Allah memberikan hukum Taurat supaya manusia tahu dia tidak bisa dibenarkan oleh karena perbuatan baik. Maka di sanalah Allah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan yang kedua, Uni tadi singgung Yakobus pasal yang kedua, iya kan? Ya, Yakobus pasal yang kedua, Uni. Ya. Iya. Tadi Uni bandingkan Yakobus pasal yang kedua ayat yang keberapa tadi? Oke, bentar saya ambil lagi ya. Ya. Yakobus pasal kedua nomor 25 itu kontra dengan Ibrani pasal 11 nomor 31. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke 25. Yakobus pasal kedua nomor 25 dengan Ibrani pasal 11 31. By the way, bukan cuma itu yang kontra ya, tentang selamat. Oke. Ya, saya bahas ini yang Uni singgung. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatan? Jangan pakai kata PL itu, Pak. Nanti kita di banned. Nanti akun Bapak di banned nanti. Kata-kata. Memang kadang kalau kita kesulitan kalau kita baca Bible kita cenderung di banned karena ada kata-kata seperti itu dalam Bible. Jadi ganti aja Pak kata-katanya. TikTok sensitif dengan kata-kata itu, Pak. Ya. Tidak pernah menjadi masalah karena itu Alkitab secara jujur menjelaskan tentang kehidupan orang dalam Alkitab. Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, kemudian Uni berkata, lihat bahwa Rahab itu diselamatkan oleh karena perbuatan. Nah, Uni sekali lagi ya, kalau kita membaca Alkitab itu jangan kasih
Ayat itu keluar dari konteks. Kalau kita baca, sebenarnya ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Ini cocok dengan Matius 7 ayat 21. Bahwa pengakuan itu harus sejalan dengan kelakuan, Uni. Jadi, kitab Yakobus ini mengatakan kalau kamu beriman kepada Yesus, seharusnya melahirkan perbuatan. Makanya saya ngomong, orang itu berbuat baik di dalam Kristen itu karena dia telah diselamatkan, ucapan syukur karena telah selamat, dan sebagai upaya untuk mengumpulkan upah di sorga. Bukan untuk selamat. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, maka cocok. Orang diselamatkan oleh iman. Maka penulis Yakobus dan penulis Ibrani yang kita yakini adalah Paulus itu tidak benar-benar berbeda. Ya, maka saya mau katakan begini ya, bahwa kalau kita mau jujur ini karena ini sudah closing ya, statement closing, saya mau katakan bahwa kalau kita mau jujur, siapapun Anda yang mendengarkan kami nih ya sementara berdiskusi. Ya, kalau kita ingin selamat karena perbuatan baik, itu Alkitab kasih standar loh, hukum Taurat. Di mana kita harus benar-benar sempurna. Sempurna seperti apa? Yesus bilang, sempurna seperti Allah. Ya, makanya dalam Alkitab, ya, karena Uni tadi ya jelaskan cukup banyak, saya juga ya ini karena sudah closing statement ya. Di Alkitab itu ada seorang anak muda datang nih. Anak muda ini datang dan ngomong sama Yesus. Dia ingin ya mengikuti Yesus. Dan dia katakan bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, saya waktu baca itu saya kaget. Ternyata ada orang muda yang bisa melakukan hukum Taurat. Tapi kemudian Yesus mengatakan, kalau begitu kamu pulang dan kamu jual seluruh harta kekayaan kamu dan kamu ikut aku. Apa yang terjadi? Dia menyesal, Uni. Kenapa dia menyesal, Uni? Karena ternyata hartanya banyak dan dia tidak bisa menjual hartanya itu untuk mengikuti Yesus. Nah, ketika dia tidak bisa menjual hartanya, maka di sini kita tahu bahkan hukum Taurat yang pertama pun telah dilanggarnya. Kenapa? Hukum Taurat yang pertama bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, dengan tidak menjual hartanya, ya berarti dia lebih menuhankan harta daripada Tuhan itu sendiri. Maka dia pun gagal terhadap hukum Taurat. Dan ini Uni, ini sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa sempurna seperti Allah. Ya, kalau kita ingin bertanya, kalau kita ingin selamat karena perbuatan baik, kita perlu tanya berapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan agar kita selamat. Justru perbuatan baik jadi permisi loh bagi orang untuk melakukan kejahatan. Orang bisa ngomong, mari kita bersinah hari ini. Toh besok kita beramal untuk menutupi dosa yang kita lakukan pada hari ini. Makanya kan banyak orang itu beramal hanya pencitraan. Padahal di balik amal yang dia lakukan adalah dosa itu sendiri. Ya kan? Maka kami tidak percaya. Dari tadi kita berusaha membuktikan ini. Dan apa yang saya sampaikan kan tidak bisa dibantah oleh Uni. Sampai saat ini, ya kan? Di mana saya katakan bahwa hukum Taurat itu diberikan sebagai bukti bahwa manusia tidak bisa melakukan yang namanya hukum Taurat. Supaya setiap orang itu bisa selamat. Ya, oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya tutup dengan satu ayat. Ya, ini Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ya ayat yang ke 12. Ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena kita tidak mampu melakukannya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Ini yang namanya perjanjian kekal itu. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Makanya kita mengatakan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hatimu. Sehingga kamu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, maka perjanjian yang kekal itu tergenapi melalui pengorbanan Kristus Yesus atas kayu salib dengan menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya pikir itu malam ini ya Uni. Terima kasih Uni atas kesediaannya untuk mengangkat saya di roomnya Uni. Kapan-kapan kita bisa bicara lain lagi ya. Oke. Boleh dengan tema yang berbeda mungkin, tapi tadi tema dari saya, sekarang Bapak boleh mengajukan tema dari sisi Bapak, nanti di DM saja. Dan saya juga akan mengadakan closing statement. By the way, terima kasih banyak atas kesediaannya diskusi dengan saya, dan jangan bosan dengan saya pastinya ya. Tunggu pun mungkin apa yang
saya baca dalam kitab Bapak, menurut Bapak itu tidak benar ya wajar, karena saya kan bukan Kristen ya. Kecuali apa yang saya Ya, sampaikan benar semua, maka harusnya saya lah yang Kristen gitu kan. Tapi kembali ya, lagi bahwa saya memaparkan semuanya berdasarkan data dan argumentasi, di mana kita boleh memberikan pandangan terhadap sebuah data atau mengkritisi data tersebut. Itulah yang namanya dialektika gitu. Dan apalagi tema yang kita bawa adalah tentang iman. Oke, saya langsung closing statement. Saya kan dalam ranah Islam. Nah, inilah perbedaan kita. Dalam Islam itu, jangankan hukum-hukum yang diberikan Allah ya, jangankan hukum yang diberikan Allah, sedangkan ujian saja kepada manusia, Allah tidak memberikannya melebihi kapasitas manusia. Karena ketika Allah berkehendak manusia untuk selamat, maka Allah berikan tuntunannya. Kalau manusia jalani tuntunan itu, maka manusia selamat. Tetapi bagaimana kalau manusia tidak mengikutinya, maka Allah sediakan pintu taubat. Itulah dalam Islam. Jadi bukan semerta-merta manusia langsung terkutuk begitu saja ketika mereka gagal, karena mereka naturnya adalah orang yang gagal. Memang kita ini naturnya orang yang khilaf, sebagaimana Adam, Allah katakan dalam Al-Quran dia adalah orang yang khilaf, melakukan perbuatan salah. Tapi apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Justru di sinilah Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat maha pengampun, maha menerima taubat. Karena apa? Ketika anak manusia dia gagal dan dia tidak diterima taubatnya, atau dia tidak diberikan jalan keluar, maka gagallah Tuhan dikatakan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, atau Tuhan penerima taubat. Tapi Allah mengatakan bahwa innahu huwa tawwabur rahim. Justru Allah sangat mencintai orang yang sering sekali bertaubat. Karena natur kita ini adalah orang yang akan selalu khilaf. Apalagi dari masa ke masa, periode ke periode. Kita akan selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kata Allah, jangan berputus asa terhadap rahmatku. Apa salah satu caranya untuk bertaubat? Itu melakukan taubatan nasuha dengan cara menyesal dengan perbuatan itu dan berhenti dari perbuatan itu dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena Allah kasihan kepada kita, bukan karena kita tahu perbuatan-perbuatan baik ini menjadi asbab Allah ridho terhadap kita. Saya sepakat, satu ya, tapi ada perbedaannya ya. Satu yang sedikit sama tapi berbeda, bahwa amal perbuatan baik tidak menyelamatkan. Karena amal perbuatan baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Contoh begini, Baim Wong itu bersedekah 1 miliar, baik tidak itu? Baik, tapi apakah itu akan mengantarkan Baim Wong ke surga? Tentu tidak. Karena kalau seandainya dengan bersedekah miliaran rupiah menjadi asbab orang ke surga, maka yang pantas masuk surga adalah orang-orang kaya. Tapi apa yang dilakukan Baim Wong itu bukan itu yang menjadi Allah ridho, tapi apa yang di dalam hatinya yang dia niatkan. Karena Sayyidina Umar mengatakan, hadis ahad ketika beliau di mimbar berkata, ya, innama a'malu biniat, amalan itu takaran nilainya adalah dari niat. Jadi ketika amal terlihat baik di hadapan manusia, itu belum tentu menyelamatkan. Namun ketika ada seseorang hanya bersedekah 2.000 rupiah, dia niatkan karena memang dia takut kepada Allah, karena dia ingin membersihkan hartanya, dan dia hanya punya segitu, dan qadarullah ada orang yang butuh pada waktu itu. Betapa banyaknya hikmah dari ajaran Islam, bahwa memang bukan amalan yang menyelamatkan, tapi ridho Allah, karena Allah yang tahu mana amalan yang murni pure karena kecintaan terhadap Allah, mana yang karena faktor ria, mana yang karena faktor ingin dilihat alim. Karena terlihat alim belum tentu alim, karena terlihat beramal soleh belum tentu soleh. Karena orang yang alim yang terlihat seperti saya ini belum tentu. Karena apa? Hanya Allah yang tahu bagaimana kita ketika sendiri berbuat dosa. Maka konteks keselamatan dalam Islam atas ridho Allah, tapi perbuatan manusia menjadi asbab Allah ridho. Jadi bukan berarti amal perbuatan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Allah berkata dalam Al-Quran, sebiji sawi perbuatan baikmu Allah tidak lupakan. Karena Allah adil, tidak akan sia-sia. Sebiji sawi kejahatanmu Allah juga tidak lupakan, karena Allah Maha Adil. Saya tidak terbayangkan ketika saya seorang Kristiani dan hidup di zaman Bani Israel, saya sudah melakukan 99% dari 100% hukum Taurat. Semua tidak ada manfaat di mata Tuhan, karena 1%-nya saya gagal. Padahal natur saya ini tidak mungkin sempurna. Maka inilah yang saya katakan sia-sia manusia melakukan hukum Taurat pada akhirnya. Kenapa? Karena memang mereka tidak akan mampu. Ya, tapi Tuhan akan hukum yang tidak taat. Ini saya katakan bahwa Tuhan tidak memiliki kasih, tapi ketika jadi manusia dia kembali menjadi kasih. Dengan apa? Mengambil semua hukum itu, tebusannya dia kutuk itu dia ambil sendiri, lalu dia bebaskan seremonialnya. Tidak ada lagi keberatan. Bahkan teman-teman Kristen mau berdoa atau tidak itu tidak masalah. Benar kan Pak? Kalian mau sunat nggak sunat ya nggak masalah. Mau makan babi ya nggak makan babi nggak masalah. Nah, tapi hukum ini diberikan kepada mereka yang tidak pernah memegang kitab Torah.
Bagaimana dengan mereka yang sudah memegang Torah dan melakukan 99% tapi gagal di 1%, mereka semua terkutuk. Nah, jadi argumen saya ini bukanlah fitnahan, bukanlah tuduhan, tapi konsekuensi logis dari doktrin teman-teman Kristen bahwa Tuhan membebankan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hukum Islam. Allah perintahkan kita sholat. Sholat itu hanya berapa waktu? Sholat itu hanya 5 waktu yang wajib. Dan bayangkan ya, apakah sulit sholat? Bahkan ketika kita tidak menemukan air yang wudhu adalah kuncinya sholat itu, tak mampu ketemu air, boleh diganti dengan debu. Begitu kemudahan dalam Islam. Karena Allah tidak pernah membebankan hamba-hambanya. Karena kita diciptakan bukan untuk dibebani, tapi untuk diuji supaya terlihat mana yang paling baik amalnya. Itu tujuan Allah menciptakan kita menjadi khalifah, kemudian menjadi hamba yang disayangi, dan menjadi pembuktian bahwa Allah mampu melakukan apapun dalam makna yang sudah Allah tetapkan terhadap dirinya di dalam Islam, bukan dalam iman Kristen. Nah, terima kasih Pak Pendeta Ya. Oke, atas Uni, diskusinya. ya, kalau terima kasih atas apa namanya sudah naikkan saya di Komponen Uni. Besok ada waktu kamu nih? Kita Boleh? bahas yang Boleh. lain. Iya. Saya catat Jadi tema apa yang kita bahas besok. tema besok kita nanti bahas akan bagaimana Allah yang Maha Kasih sekaligus Allah Oke. yang Maha Adil terhadap Maha orang yang Kasih. berdosa. Oke, esensi tentang sifat Maha Kasih Ya, dan Maha Adil. bagaimana bagaimana Allah yang Maha Kasih sekaligus Allah yang Maha Adil ya. Nanti Siap, Uni mantap karena malam ini ada ini saya korelasi dengan tema ini sebenarnya, ya, tapi kita nggak saya usah lewat. masuk Dua arah Oke, kan Uni? ya. Dua arah Jadi ya? dua saya arah. kan masuk Dua arah. malam ini kan saya masuk di roomnya Uni kan. Boleh. Jadi besok saya yang akan buat roomnya dan Uni yang masuk ke room Siap, saya. Boleh? siap, Oke. siap. Oke. Ya, tapi Bapak jangan masukin ini ada yang dayang yang tantruman ya, karena saya juga jaga Bapak dari dari Tenang saja. terganggunya. Karena saya gini Ya. Pak, saya suka dengan kita diskusi seperti ini sehingga tidak Siap. ada gangguan, karena yang men-trigger kita untuk tidak stabil biasanya kadang-kadang pihak lain nanti biasanya. Ya kan malam Boleh ini kan Bapak dua jadikan kali- ini Cebi ini dia fair, dia orangnya adil kalau memang nanti dia diizinkan untuk mengingatkan saya kepanjangan atau tidak. Soalnya dia dari tadi sudah me-WhatsApp saya, Uni jangan kepanjangan, kasihan Pak Pendeta. Jadi Bapak bisa naikkan dia nanti di rumah Bapak. Iya, oke. Jadi yang tanya Nih, room saya tuh ini dia dia itulah. Saya punya tuh, room. dia WhatsApp saya tuh Pak. Dia bilang tuh, Uni Bapak Pendeta cuman berapa nih? Kasihan banget Pak Pendetanya. Uni sejam dia 5 menit tuh. Kasihan dia sama Bapak. Berarti dia fair Pak. Jadi Bapak kalau besok saran saya naikin dia biar dia ngingetin saya gitu. Biar berlaku adil sama Bapak. Saudari muslim saya luar biasa Pak. Besok hari apa ya? Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. Oke, jam 10 malam. Jadi kok jam 10 jam 9 lah ya. Kalau jam 9 di Manado, jam berapa di sana? Oh, Jam 8 lah. 1 jam jarak kita kan? iya. Jadi Uni tinggal di mana sebenarnya ini? Saya di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke, iya. Berarti besok hari Selasa jam 10 saja Uni ya. Boleh jam 10. Jadi di sini jam 10 ya? Di sini jam 10 apa jam 9 di sini? WIB. Jam 11 saja. Jam 11 malam. Jam Jam 11 11 malam. itu WIB atau waktunya sana? Waktunya saya. Jadi di Berarti situ jam jam 9 10. jam saya. Soalnya besok saya jam 8 malam ada 2 malam juga di gereja, nanti kita bahas ini ya. Ya Bapaknya nanti di mana? Bapak pendeta Bapak sudah di Manado. mana sih? Bapak di mana? saya Dong? Oh, berarti saya- jamnya kita sama. Jam kita sama, Pak. Cebi ingat dulu nih besok ya, Jam Dek. kita sama. Manado dan Jawa Tengah rasanya tidak sama. Bukan. Beda Nona sekitar. Cebi itu ada di Taiwan. Karena saya di luar, Pak. Di luar saya. Oh, di Taiwan. Nona Cebi. Oh ya, nanti besok jam 11 malam ya kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Biar nanti netizen yang menilai percakapan kita di malam Ya, ini. betul. Ini Diva, terima kasih banyak ya. Semoga Ya. kamu cepat sembuh, cepat sehat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas kasih. Pak kesediaannya Pak Pendeta Dede berdiskusi dengan Uni Rifa. Semoga sebenarnya diskusi ini menjalin komunikasi kita semakin baik ya, berarti kita bisa membuktikan kepada publik sungguh pun kita keras dalam argumentasi tapi kita tetap dalam ranah NKRI kita sama-sama menjaga sikap, menjaga diri dari menghujat, kemudian apa ya namanya Bapak menginjili, saya katakanlah saya menyampaikan apa itu Islam yang menurut saya pahami, dan dalam diskusi ini tidak semuanya berakhir mengenaskan, saling hujat, baku hantam, tapi bisa dengan cara seperti ini gitu. Saya ingin membuktikan itu ke publik gitu. Kalau memang yang berdiskusi adalah orang-orang yang motivasinya memang menyampaikan kebenaran, karena kita hanya sekedar menyampaikan dan biarkan netizen yang memilih, kita tidak memaksakan paradigma, mungkin Tapi begitu saja. gini Uni, kalau boleh saran kan kita tuh sama-sama siar agama gitu. Baiknya itu emang dua arah gitu. Jadi tentang Ya. keislaman juga Bapak Pendeta juga ada Boleh. pertanyaan mengenai
misal ajaran kasih, kita buka satu tema itu dan Bapak juga persiapkan beberapa pertanyaan gitu yang bisa Ya, tadi dikorelasikan Pak Pendeta mungkin sudah bilang, Cep, nanti di beliau ajaran memang Kristen tidak ada gitu. pertanyaan kepada Oke. Islam karena beliau enggak kaji dulu. Tapi nanti beliau kan besok nanti Oke. malam atau besok kan bisa kaji Islam dan mempertanyakan dalil-dalil yang menurut beliau tuh enggak make sense di dalam Al-Qur'an, dan insya Allah saya yang akan jawab dengan semampu saya. Kalau saya tidak mampu jawab, saya katakan saya tidak tahu gitu ya. Karena saya bukan Google ya yang pasti serba tahu gitu. Ya intinya gitu mungkin. Itu saja mungkin Pak Pendeta. Pertama sangat apresiasi dengan Pak Pendeta. Semoga kita bisa jadi berteman ya. Jangan seperti teman-teman saya masa lalu ya Pak ya, ketika ada dari mereka di awal baik-baik Pak, kemudian karena ya namanya tidak kuat dengan argumentasi yang ya namanya argumen kan biasa ya, kemudian menjadi beralih menjadi musuh kemudian. Jangan, saya harap tidak seperti itu. Saya masih menghargai Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa diskusi itu bisa dilakukan dengan baik, santai, walaupun keras dalam ranah argumen, itu biasa itu. Saya mau tanya sedikit, mohon maaf, saya ini agak jauh. Boleh. Ini saya lihat di layar saya ini ada, ini maksudnya 186 ini apa, orang yang nonton? Ya, orang yang nonton. Jadi teman-teman silakan di follow Poin, akunnya Pak Pak. Dede. Itu gift, Pak. Oh, itu gift, itu Pak. gift. Itu hadiah. Kalau yang Hadiah, nonton Pak, tuh itu Pak. dari teman-teman di bawah. Ya, teman-teman Kristen kalau ingin memberikan apresiasi kepada Pak Pendeta Dede dengan berbagi gift bunga atau apapun itu, saya persilahkan dalam waktu 5 menit dulu untuk berbagi. Enggak terbatas ya, buat muslim pun kalau ingin memberikan apresiasi kepada Pak Pendeta Dede karena beliau sudah menemani saya berdiskusi sebagai edukasi buat kita, silakan teman-teman berikan gift kepada beliau. Ya, mungkin apa namanya, bukan itu poinnya, goalnya bukan koinnya, tetapi ya Bukan dengan itu begitu sih. kan kita saling memberikan Biar apresiasi kayak gitu ada ya. pendukung gitu. Mungkin gini saran Ada aja, kalau mau apresiasi yang dari mau teman-teman. CB, Iya. Mohon maaf, tadi kalau saya yang mau pikir gift CB itu jangan ke, kalau misal ini teman diskusinya Uni aja, buat ke mereka nggak apa-apa, aku nggak minta ya. Kalau mau gift aku, mending ke lawan diskusinya si Uni aja, nggak apa-apa teman-teman. Ya, ya. Itu lebih Iya. bagus. Saya juga begitu ya teman-teman, supaya apa ya, bentuk kasih sayang, bentuk apresiasi kita bahwa Pak Pendeta tidak menghujat, beliau diskusi dengan beliau, menjawab semua dengan doktrin beliau, dan apa sih salahnya kita apresiasi dengan memberikan penghormatan ya dengan gift itu, kurang lebih seperti itu. Karena dalam surah Al-Mumtahan ayat ke-8 tidak terlarang bagi kita berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kita gitu. Dalam Islam itu memang seperti itu ajarannya. Ya teman-teman, mungkin saya kasih waktu, mungkin Pak Pendeta standby dulu sekitar berapa menit, biarkan teman-teman untuk memberikan apresiasi kepada Anda sebagai bentuk kasih sayang dari kita yang berbeda iman, atau teman-teman yang mungkin Kristen yang menonton ini, silakan apa namanya, diapresiasi Pak Pendeta Dede. Ya mungkin Iya. besok Bapak kalau buka akunnya ya gini ya. Iya, bukan Saya sudah full. full. Ya besok gini Pak, seandainya pun saya kan Bapak buka, tolong Bapak share ke Cebi dan ke saya gitu. Jadi kita tidak ada keterlambatan. Ke Nona Cebi Bapak share juga linknya, ke saya juga di share gitu. Jadi kita bisa langsung masuk gitu. Oh ya, saya juga nanti mau belajar cara salin ini ya, karena saya baru pertama kali juga seperti ini. Oke. Iya, buat koma juga saya baru mau besok, baru pertama kali maksudnya ya. Oke. Ya, sudah sampai 1000. Bapak sudah sampai 1000. Sudah 1000, sudah 4000 Oke. saya punya. Tapi Bapak sudah pernah live belum? Karena gini, kalau Bapak belum pernah live, Bapak belum bisa angkat orang. Kecuali Bapak live, saya live, Cebi live. Jadi kita bertiga satu komal bareng. Maksudnya kita kayak PK-PK gitu Pak. Bapak live, saya live, Cebi live. Kita bersambung gitu. Mengundang orang gitu. Saya sudah pernah live sih, sudah Pernah memasukkan orang, sudah pernah terima orang. Oh, belum sih, kalau mau masukkan orang belum pernah. Jadi dia tuh ada misi yang harus diselesaikan 3 kali ketika kita live di TikTok itu. Misinya pertama mendapatkan berapa jam, berapa menit, kemudian nanti berapa hari berturut-turut, nanti dapat akses untuk menaikkan orang lain ke atas, dapat akses untuk bisa dengan orang lain begitu Pak. Jadi dia enggak bisa langsung kita naikin orang gitu. Bapak harus live dulu, mungkin menjelang besok Bapak nanti malam buka dulu live sekitar 30 menit dan didiamkan saja, letakin saja, atau Bapak mungkin berkhotbah ya. Besok Bapak live kan lagi. Mudah-mudahan Bapak malamnya bisa buka untuk terima orang. Begitu dalam. Oh ya, oke. Terus akan coba. Karena nanti ada tanda itu, Bapak lihat ada tanda orang, kalau sudah aktif itu akan bisa diklik. Tapi kalau dia belum aktif, belum bisa diklik gitu. Oke, iya. Oke, akan